Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adiza Salsabila dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 6. Kali ini saya akan membawakan materi tentang mengontrol dan memanipulasi variabel. Pertama yaitu manipulasi variabel. Manipulasi variabel memiliki arti peneliti memberikan suatu perlakuan atau treatment terhadap variabel bebas yang akan diukur pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Tujuan memanipulasi suatu variabel bebas adalah peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh pemberian perlakuan yang berbeda variabel bebas terhadap variabel tergantung yang dipengaruhinya. Selanjutnya yaitu mengontrol variabel. Mengontrol variabel mempunyai arti peneliti pengendalian sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menghilangkan variabel tersebut agar tidak mempengaruhi proses pengukuran pengaruh variabel yang akan diteliti. Tujuan mengontrol variabel ini adalah untuk menghilangkan bias yang kemungkinan akan muncul karena pengaruh variabel tersebut yang tidak dikehendaki oleh peneliti. Selanjutnya itu kelompok pengendali atau control group. Salah satu teknik dalam melakukan manipulasi dan mengontrol variabel adalah dengan cara membuat kelompok pengendali atau pembanding. Dengan adanya kelompok pengendali, maka peneliti akan dapat mengontrol kemungkinan munculnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian yang valid terhadap efek kondisi perlakuan yang dikenakan pada kelompok atau objek yang sedang diteliti. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal, pertama yaitu histori atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi saat pengukuran atau pengujian variabel. Kedua, seleksi adalah proses seleksi yang tidak baik berakibat timbulnya perbedaan respon terhadap perlakuan yang sedang diujikan. Yang ketiga yaitu maturasi, proses perubahan yang terjadi pada responden saat sedang diteliti. Yang kemudian selanjutnya testing atau prates akan mempengaruhi responden dalam mengerjakan tes yang sebenarnya. Selanjutnya instrumentasi, yaitu prosedur observasi selama eksperimen berlangsung, seperti tes, instrumen, pengujuran bersifat mekanik, petugas yang melakukan observasi. Selanjutnya itu mortalitas eksperimental, yaitu adanya responden yang non-respon pada suatu kelompok. Selanjutnya itu stabilitas. Bias stabilitas terjadi bila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu pengharapan. Peneliti berharap hasil penelitian sesuai keinginannya. Selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksternal. Yang pertama yaitu dampak reaktif suatu testing. Pretest akan mempengaruhi dampak perlakuan. Yang kedua yaitu efek interaksi bias seleksi. Kesalahan dalam penarikan sampel. Yang ketiga yaitu efek reaktif pengaturan eksperimen. Pengaturan eksperimen dapat menciptakan kondisi yang direkayasa untuk membatasi kemungkinan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu inferensi perlakuan jamak, beberapa perlakuan yang diberikan secara bersamaan. Materi terakhir yaitu menyamakan kelompok eksperimental dan pengontrol. Yang pertama, randomisasi, suatu prosedur untuk mengontrol variabel-variabel seleksi tanpa mengidentifikasinya lebih dahulu. Yang kedua, teknik pasangan yang cocok. Buat pasangan-pasangan lalu dipilih secara acak anggota kelompok eksperimental dan pasangan sisanya sebagai anggota kelompok pengontrol. Selanjutnya itu teknik kelompok yang cocok. Memilih dari kelompok eksperimen dengan variabel yang sama, kemudian memilih dari kelompok pengontrol dari variabel yang sama. Selanjutnya itu membatasi populasi. Membatasi karakteristik populasi akan karakteristik sampel. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.